Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami Dua Pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Kali ini kita sudah berada di sekitar Simpang Susun Klaten. Nah, dari sini nanti kita akan melihat perkembangan ruas tol Jogja Solo. Dari Simpang Susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan menyusuri bagaimana kondisinya saat ini. Yang kabarnya kemarin kami baca dari beberapa berita online, kemungkinan nanti sebelum Lebaran ruas ini bisa dioperasionalkan ya teman-teman. Untuk itu nanti kita bersama-sama untuk melihat sudah sejauh apa perkembangan maupun pembangunannya. Nah, adapun di sekitar exit tol Klaten ini saat ini sedang dilakukan dari proses perbaikan jalur, yaitu jalur yang menuju ke arah exit tol ya teman-teman. Awalnya terjadi sedikit kerusakan dan saat ini sedang dilakukan dari proses perbaikan ya teman-teman. Terlihat sebuah alat berat jenis bego ini membongkar kembali struktur yang kemarin sudah selesai dikerjakan. Nampaknya terjadi keretakan ya teman-teman, sedikit terjadi kelongsoran mungkin karena memang curah hujan beberapa waktu ini cukup tinggi di sekitar Klaten maupun Yogyakarta ini ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu nanti kita akan bersama-sama melihat menyusuri ruas tol Jogja Solo dari Simpang Susun Klaten ini sampai dengan exit tol Prambanan STA 22 sampai dengan STA 30 ya teman-teman. Nah, sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita mulai berjalan ya teman-teman. Dari STA 22 plus 250 Simpang Susun Klaten, Desa Senden, kita akan mulai berjalan menuju ke arah barat, menuju ke arah exit tol Prambanan. Kita akan melihat bagaimana perkembangan serta kemajuan pembangunan tol Jogja Solo di ruas ini ya teman-teman. Nah, nampak di sekitar sebelah barat dari Simpang Susun Simpang Susun Klaten ini sudah terlihat sudah hampir sempurna. Tadi minus masih dilakukan proses perbaikan menuju ke arah akses exit tol Klaten dari arah Jogja ya teman-teman. Masih dilakukan dari proses perbaikan, proses pengupasan cor yang nampaknya terjadi longsoran. Kita terus berjalan menuju ke arah barat. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 23. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar desa Jetis Ngata. Nah, di sekitar lokasi ini nampak juga sudah terlihat signifikan masih terpasang dari tiang-tiang PJU. Nah, karena memang tiang-tiang PJU ini hanya dipasang pada lokasi-lokasi tertentu, antara lain di sekitar Simpang Susun, exit tol maupun di sekitar rest area ya teman-teman. Jadi tidak sepanjang tol Jogja Solo ini nantinya akan diberikan lampu penerangan jalan. Nah, ini berbeda nanti apabila tol Jogja Solo ini sudah berstatus sebagai jalan tol dalam kota ya teman-teman. Nah, tentunya lampu penerangan jalannya akan lebih rapat lagi. Ada kabar mengenai ruas tol Jogja Solo dari Simpang Susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ini, bahwasanya ruas ini ditargetkan ini bisa dibuka operasional sebelum mudik Lebaran tahun ini ya teman-teman, ataupun sebelum di sekitar bulan April ya teman-teman, karena Lebaran ini jatuh pada akhir Maret. Nah, di sini Bapak Pristiwahyono selaku Direktur Teknik PT Jasa Marga mengatakan bahwa ruas
Klaten Prambanan ini akan dibuka operasional, artinya sudah tidak ada pembatasan lagi nanti maksimal di mudik lebaran nanti. Namun diusahakan sebelum mudik lebaran sudah bisa dibuka secara operasional. Untuk itu kita akan melihat bagaimana perkembangan maupun kemajuan yang bisa kita lihat pada hari ini ya teman-teman. Hari ini kita akan menyusuri dari Simpang Susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan full tanpa kami skip, sehingga nanti teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi secara umum ruas ini ya teman-teman. Bila kita lihat sampai dengan sekitar STA 25 di Kecamatan Karangnongko di Desa Jagalan ini, lokasi yang nantinya akan dibangun rest area yang kedua ini, nampak pengerjaan badan jalan ini juga sudah terlihat sempurna. Baik untuk badan jalan sudah full cor rigid, marka jalan juga sudah dicat, pembatas tengah ini sudah dilakukan dari proses pengecoran. Sedangkan pembatas tepi ataupun guardrail untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini belum dilakukan proses pemasangan, karena memang besok di sebelah kanan ini akan dibangun sebuah rest area yang kedua, rest area yang mengarah ke arah Solo, yang saat ini masih dipergunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat maupun bahan-bahan konstruksi pembangunan tol Jogja Solo. Bila kita melihat di sekitar rest area yang saat ini juga sedang dilakukan dari proses pembangunan, yaitu di sekitar Desa Manjung, rest area yang pertama untuk tol Jogja Solo yang mengarah ke arah Jogja. Nantinya di tengah-tengah antara parapet ini akan diberikan tiang-tiang PJU sebagai penerangan jalan ya teman-teman. Terlihat juga sebelah kanan kita ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan bahu jalan agar permukaannya ini seimbang ataupun rata dengan proses pengerjaan permukaan jalan yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Saat ini kita sudah melintas di sekitar STA 25+750. Kita baru saja melintasi dari struktur jembatan yang berada di perbatasan antara Desa Jagalan dengan Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko. Di sini terlihat itu sudah hampir sempurna, bahkan di sebelah kanan. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan tiang-tiang yang nantinya akan menjadi tempat untuk meletakkan ataupun memasang rambu-rambu lalu lintas. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan ya teman-teman. Mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan ini proses pengerjaan tiang-tiang rambu-rambunya ini sudah mulai terpasang. Juga di tengah-tengah tadi kita lihat proses pengerjaan pemasangan dari tiang-tiang yang nantinya akan menjadi rambu-rambu lalu lintas. Biasanya kalau di tengah yang melengkung itu biasanya KM ya teman-teman, itu sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan juga. Nanti kita coba melihat untuk berpindah jalur, yang sebelah kiri nanti berada di sekitar STA 27+500 ya teman-teman. Di sini ada tempat untuk berpindah jalur, fasilitas berpindah jalur ataupun putar balik. Beberapa buah jembatan yang berada di ruas ini juga sudah sempurna proses pengerjaannya, antara yang sudah dilakukan dari proses pengaspalan, proses pengerjaan expansion joint juga sudah dikerjakan, sehingga sambungan antar balok gider ini sudah terlihat lebih semut dan tidak ada perbedaan ya teman-teman, sehingga lebih halus lagi ketika teman-teman melintasi jembatan. Nah, ini berbeda ketika belum dilakukan dari proses pengerjaan expansion joint, nantinya masih akan ada sedikit
guncangan ketika teman-teman melintasi di atas struktur jembatan ini. Nah, ini juga sebagai berfungsi sebagai tempat untuk memberikan ruang pemuaian entah itu berat maupun kelembapan suhu ya teman-teman. Nah, kita saat ini akan berpindah jalur menuju ataupun menggunakan jalur yang sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, jalur darurat tadi ini berada di sekitar STA 27 plus 500 di sekitar Desa Menden, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Nah, di jalur yang sebelah kiri ini kita akan melihat lebih lapang karena kita tidak terhalang ataupun pandangannya ini tidak terhalang dari parapet ya teman-teman. Apabila tadi kita berjalan di jalur yang mengarah ke Solo sebelah kiri ini tadi akan terlihat lebih sempit karena memang terhalang oleh parapet. Nah, kita saat ini berjalan pada jalur yang sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Ini terlihat lapang, permukaan badan jalan ini terlihat sudah sempurna, bahkan di sisi kiri pada guardrail ini sudah terpasang dari mata kucing. Mata kucing ini berfungsi sebagai pemancul ataupun refleksi cahaya agar saat malam hari pembatas jalan ini lebih terlihat oleh pengendara. Di depan itu adalah sebuah konstruksi jembatan perbatasan antara Kecamatan Kebonarum dengan Kecamatan Yogonalan, yaitu Desa Menden dengan Desa Ngeranting. Nah, di sekitar lokasi ini juga sudah terlihat sempurna tiang-tiang yang nantinya sebagai tempat untuk meletakkan rambu-rambu lalu lintas ini juga sudah terpasang. Bahkan di beberapa titik yang tengah itu rambu lalu lintas permanen ini sudah terpasang secara permanen ya teman-teman. Nah ini kemungkinan adalah rambu-rambu kontur jalan berbelok ya teman-teman untuk jalur yang mengarah ke Solo. Jadi kalau kita berjalan ke arah Jogja ini jadinya membelakangi ya teman-teman, jadi tidak terlihat. Nah itu untuk rambu-rambu yang mengarah ke arah Solo. Nampaknya itu adalah rambu-rambu kontur jalan yang berbelok. Terlihat di sebelah kiri ini tiang-tiang yang nantinya sebagai tempat untuk meletakkan memasang dari rambu-rambu ini juga sudah banyak sekali yang berdiri ya teman-teman. Tinggal nanti dilakukan dari proses pemasangan rambu-rambu. Dan apabila kita lihat tadi mungkin yang kurang itu juga papan petunjuk arah ya teman-teman. Papan petunjuk arah mengenai exit tol maupun plang, kalau kita biasa lihat plang ya teman-teman, ini juga belum banyak yang terlihat baik di sekitar jalur ini. Mungkin nanti juga bertahap akan dilakukan dari proses pemasangannya. Nah, kita saat ini sudah sampai di sekitar STA 29 ya teman-teman. Kita sudah berjalan di sekitar Desa Perawatan. Artinya sebentar lagi kita sudah sampai di sekitar Desa Joton ataupun lokasi yang nantinya akan menjadi simpang susun Prambanan ataupun simpang susun yang keempat dari tol Jogja Solo ini. Terlihat di sebelah kiri ini menjelang exit tol ini masih dilakukan dari proses pengerjaan pemasangan precast sebagai saluran drainase minor. Nampak ini jalur yang mengarah ke Jogja, water barrier-nya ini juga sudah terlihat dibongkar, sudah terlihat dibuka ya teman-teman. Bila kemarin fungsional, jalur yang mengarah ke arah Jogja ini dilakukan proses penutupan dengan menggunakan water barrier. Nah, kita saat ini berjalan pada jalur rem off.
jalur yang mengarah ke arah exit tol Prambanan ataupun yang mengarah keluar ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Badan jalan ini sudah terlihat sempurna, tinggal kalau kita lihat ini masih diperlukan lagi proses pemasangan tiang-tiang PJU yang belum seluruhnya terpasang. Nampaknya nanti bertahap. Proses pengerjaan yang selanjutnya adalah proses pemasangan tiang-tiang PJU maupun tiang papan petunjuk arah atau plang. Nah, ini ada percabangan lagi. Nampaknya kalau yang lurus itu nanti sebagai rem off menuju ke arah exit tol Manis Renggo ya teman-teman. Nah, sedangkan yang sebelah kiri ini menuju ke arah exit tol Prambanan ataupun mengarah ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Nah, nampaknya juga itu di bawah flyover Simpang Susun Prambanan sudah mulai dikerjakan pekerjaan melanjutkan pekerjaan yang terhenti karena kemarin masih dipergunakan sebagai tempat untuk menumpuk maupun menyambung dari balok feeder yang dipergunakan untuk struktur flyover Simpang Susun Prambanan yang saat ini sudah selesai dari proses pengerjaan pemasangan. Saat ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatannya, tinggal nanti menyambungkan struktur badan jalan dengan struktur flyover ya teman-teman. Nah, kita saat ini berjalan ke arah selatan, berjalan ke arah keluar menuju gerbang tol maupun exit tol Prambanan. Nah, terlihat sebelah kanan ini adalah calon-calon dari tiang-tiang yang masih disiapkan untuk nanti dipasang di tengah-tengah dari badan jalan yang ada di antara parapet ini ya teman-teman. Lubang-lubang kecil di antara parapet ini nantinya dipergunakan sebagai tempat untuk mendirikan ataupun memasang tiang-tiang PJU penerangan jalannya ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar gerbang tol Prambanan. Nah, nampaknya gardu-gardu satelit yang kemarin dipergunakan sebagai untuk menambah fasilitas transaksi ini nampaknya juga tidak dilakukan dari proses pembongkaran. Nah, kita saat ini sudah melintasi di sekitar gerbang tol Prambanan. Nah, terlihat sekilas tadi kita melihat bahwa di sekitar perkantoran dari gerbang tol Prambanan ini sudah mulai digarap dari pertamanannya ya teman-teman. Antara lain proses penanaman pohon-pohon peneduh maupun taman ini sudah mulai dikerjakan. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah exit tol Prambanan. Kita lanjut saja terus menuju ke arah exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, terlihat di sisi sebelah selatan gerbang tol ini sudah terlihat signifikan. Kalau saya katakan ini sudah hampir 100% karena badan jalan ini sudah selesai, baik untuk guardrail, pembatas kanan kiri maupun tiang-tiang PJU ini sudah terpasang, marka jalan juga sudah terpasang, tinggal nanti mungkin proses pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta plang-plang petunjuk arah yang berada menjelang exit tol nanti ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan. Nah, ini ternyata masih dilakukan dari proses penurunan pemasangan dari kanstin beton yang dipasang di bawah dari guardrail pembatas tengah dari jalur akses exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo, khususnya ruas Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ini yang direncanakan ditargetkan bisa dibuka operasional sebelum mudik lebaran ya teman-teman. Kita doakan saja progresnya lancar meskipun akhir-akhir ini terus dihambat dengan cuaca yang kurang kondusif, intensitas tinggi ya teman-teman.
Semoga saja tayangan kita dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus berikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terlihat di exit tol ini di sekitar jam 6 lebih sedikit ini sudah mulai dilakukan aktivitas proses pekerjaan. Nah, nanti jalur akses exit tol Prambanan ini kita buatkan video yang lebih mendetail ya teman-teman. Nah, kita akhiri dulu video kali ini. Beginilah gambaran umum dari Simpang Susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.